Tujuan Tangsan sederhana. Mengandalkan sosis jamur yang memberikan kemampuan untuk terbang dengan cepat, ini memungkinkan semua orang melewati area kabut racun. Dengan membunuh dan melukai gadis merah muda di luar, situasi pasif kemudian bisa diselesaikan. Dalam setengah jam, Oscar hampir menghabiskan seluruh energi rohnya dan selesai memproduksi 12 sosis jamur terbang. Setelah istirahat sejenak, semua orang segera melancarkan operasi. Makan sosis jamur, semua orang terbang ke udara terlebih dahulu. Untuk mencegah siapapun memasuki wilayah kabut racun karena kecepatan terbang mereka yang tidak konsisten, Tangsan melepaskan rumput biru peraknya, melilit pinggang setiap orang, menggunakan panjang rumput perak biru untuk mengontrol jarak antara semua orang dan dia. Memobilisasi dan menetapkan arah dengan cepat, mereka dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun bukan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan di sepanjang permukaan tanah karena kecepatan Pink Maidens tidak dianggap terlalu cepat, tetapi seseorang akan terhalang oleh pepohonan saat berjalan tepat di atas tanah. Bagaimanapun, penglihatan mereka tidak jelas. Bahkan dengan bimbingan Tangsan, tim yang terdiri dari 11 orang tidak dapat mencapai kecepatan yang konsisten. Saat ini kabut racun bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tangsan sama sekali tidak ingin ada orang yang secara tidak sengaja menghirup kabut racun dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bahkan baginya, sangat merepotkan untuk menyingkirkan jenis gas racun yang merangsang ini. Menyusul peningkatan kekuatan Oscar, tidak hanya kecepatan sosis jamur terbang agak meningkat, durasinya juga meningkat sekitar 10 detik atau lebih. Meskipun dibandingkan dengan sebelumnya, itu tidak dianggap terlalu lama. Jumlah waktu ini cukup untuk memungkinkan mereka terbang keluar dari wilayah kabut racun. Kabut racun merah muda terbelah oleh bau aromatik Silk Beauty Immortal Treasure, bergulir melewati kedua sisi mereka. Ketika efek terbang sosis jamur hampir habis setengahnya, penglihatan semua orang tiba-tiba menjadi jelas. Setelah bergegas keluar dari pengepungan kabut racun, pemandangan di sekitarnya menjadi jelas seketika. Liu Erlong melolong keras. Mengayunkan pinggangnya dan mematahkan rumput biru perak di atasnya, tubuhnya turun ke tanah seperti meteor. Sebelum dia mendarat, api besar sudah keluar. Jeritan nyaring tiba-tiba datang dari bawah. Semua orang melihat ke bawah, tepat pada waktunya untuk melihat jumlah makhluk roh yang padat di bawah kaki mereka. Penampilan sebenarnya dari Pink Maiden muncul di depan mereka. Persis seperti yang dijelaskan Grandmaster, masing-masing tampak seperti kalajengking merah jambu sebening kristal, seolah-olah dibentuk dengan mengukir kristal merah muda. Masing-masing memiliki panjang tubuh sekitar 2 ci, bergerak di atas tanah. Tubuh mereka terus-menerus mengeluarkan gas merah muda samar yang menggumpal ke arah depan mereka. Karena insiden semalam, suasana hati Liu Erlong sudah buruk, lagi-lagi terdampar oleh kabut racun selama setengah hari. Sekarang dia tidak bisa lagi mentolerir setelah keluar dari zona racun. Meskipun dia tidak sembrono seperti tadi malam ketika dia menggunakan avatar naga merah, tapi saat ini seperti Raja Iblis yang menyala-nyala yang bergegas menuju kelompok kalajengking beracun. Itu adalah pembantaian sepihak. Hanya dengan gelombang api pertama, setidaknya 10 tubuh Pink Maiden meleleh. Ayo kita turun juga. Khawatir Liu Erlong mungkin mengalami kecelakaan, Flander mengangguk ke arah Tangsan. Tangsan menarik rumput perak biru, dan semua orang mengendalikan kemampuan terbang mereka sendiri, turun dari langit. Jangan berlebihan. Grandmaster berteriak. Dia tidak hanya berbicara dengan Shrek Seven Devils, tetapi yang lebih penting lagi kepada Liu Erlong. Liu Erlong menendang seorang gadis merah muda di sampingnya ke udara, berbalik dan menatap Grandmaster. Dengan dingin mendengus, kecepatannya meningkat lagi. Di permukaan, meskipun dia tampaknya tidak setuju dengannya, pada kenyataannya dia masih sangat menghormati pendapat Grandmaster. Pada akhirnya, kalajengking menyedihkan yang terbang ke udara ini dapat hidup untuk melihat hari lain. Dai Mubai berbisik di telinga Flander. Din, bukankah kamu mengatakan kali ini kita harus menangani sendiri makhluk roh itu? Lihat, Guru Erlong dia. Flander tanpa daya menjawab, wanita dengan hormon yang tidak selaras tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Xiao Gang, mengapa tidak membiarkan kita meninggalkan daerah ini? Karena kita tidak akan membuat gadis merah muda ini menderita, dan berurusan dengan mereka bagaimanapun juga agak merepotkan. Bertentangan dengan ekspektasi Flander, Grandmaster menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Pada saat ini, teriakan binatang yang menusuk datang dari wilayah kabut racun. Segera, bayangan merah muda melompat keluar dari dalam kabut racun dengan suara mendesing, membuka mulutnya dan menyemburkan kabut tebal ke arah Liu Erlong. Liu Erlong terkejut sesaat. Memukul kedua telapak tangan ke arah depannya, tubuhnya langsung melompat ke belakang,
namun dia tidak bisa tidak mengendus jejak kabut racun. Untungnya, ada pil racun yang diberikan oleh Tangsan sebelumnya, memberinya ketahanan tertentu terhadap kabut racun. Dengan tambahan dari kultivasinya yang kuat, sejumlah kecil kabut racun tidak dapat menyebabkan cedera dengan mudah. Erlong, kembali. Little Sun, kalian semua pergi, jangan bunuh dia. Biarkan bernapas. Grandmaster dengan tenang memberikan perintah untuk menyerang. Keluar dari hutan adalah Pink Maiden yang sangat besar. Ukurannya tidak terlalu berbeda dari Giant Earth King kemarin yang dianiaya oleh Liu Erlong. Tidak hanya warna merah jambu pada tubuhnya yang jauh lebih dalam, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik yang halus. Di kepalanya, 6 mata kecil yang berwarna merah tua memancarkan cahaya dingin yang redup. Mundur tiba-tiba Liu Erlong menghindari kabut racun yang disemprotkannya, membuatnya semakin marah. Memukul ekor kalajengkingnya di tanah, ia mengejar Liu Erlong. Benar, ini adalah Pink Queen. Dari penampilan luar, Grandmaster dapat menentukan bahwa budidaya Ratu Merah Muda ini kira-kira antara 3.500 tahun dan 4.000 tahun. Kakak ketiga, bantu aku. Ma Hongjun berteriak, tangisan burung phoenix terdengar dari tubuhnya. Suara ini tidak dibuat oleh mulutnya, tetapi dihasilkan oleh nyala api yang membumbung di tubuhnya sendiri. Api panas berkobar yang berwarna merah keemasan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, cincin roh ketiga di tubuhnya menyebarkan cahaya ungu. Dalam sekejap, sepasang sayap besar yang menyala langsung menyebar dari punggung Fatih. Sayap terbentang lebih dari 4 meter. Meskipun itu agak tidak cocok dengan tubuh gemuk Fatih, arus udara panas yang berkobar membuat Shrek Seven Devils dengan cepat mundur beberapa langkah, menambah jarak mereka. Semua orang telah bekerja sama untuk waktu yang lama, tentu saja Tangsan mengerti maksud Ma Hongjun. Dia ingin mencoba teknik roh yang baru diperoleh. Pergilah. Tangsan hanya memberinya instruksi sederhana. Mengangkat tangan kanannya, bola cahaya hijau terlempar keluar. Sayap api di punggung Ma Hongjun tiba-tiba mengepak. Sekali lagi terbang dengan ekor menyala yang indah, dia mengejar bola cahaya hijau yang terbang menuju Pink Queen, seperti meteor yang mengamuk. Ini adalah teknik roh ketiga Ma Hongjun, Phoenix Ascension. Mengandalkan teknik roh ini, dia bisa sementara memiliki kemampuan terbang. Selama proses terbang, energi roh akan terkuras terus-menerus. Pada saat yang sama, teknik ini akan menyalakan teknik roh keduanya, mandi api Phoenix. Menggabungkan dua teknik roh menjadi satu, kekuatan serangan apinya untuk sementara meningkat 100%, dan jangkauan serangan meningkat 50%. Mulai dari teknik roh ketiga, roh pertempuran Phoenix Ma Hongjun yang kuat mulai menunjukkan kekuatan yang melebihi roh pertempuran biasa. Dengan bantuan Tangsan dalam menghilangkan batasan api iblis varian rohnya, ini memungkinkan dia untuk melepaskan teknik rohnya tanpa berpikir dua kali. 6 mata kecil di kepala Pink Queen segera mengungkapkan ekspresi ngeri. Bahkan nyala api Liu Erlong sebelumnya tidak memberikan perasaan seperti ini. Pada saat yang sama, amarah yang intens juga terkandung di dalam ketakutan itu. Ini karena dia sudah merasakan dengan jelas kehadiran milik Raja Bumi Raksasa dari tubuh Ma Hongjun. Alasan mengapa dia merasa ngeri secara alami karena api di tubuh Ma Hongjun. Makhluk roh tipe serangga beracun seperti semuanya takut pada api. Tetapi bagaimanapun, Ratu Merah Muda memang memiliki hampir 4.000 tahun budidaya, itu tidak akan terjadi. Tidak akan diganggu oleh api biasa. Namun, api Phoenix di tubuh Ma Hongjun adalah musuh dari semua serangga beracun. Dan burung Phoenix adalah raja dari 10.000 burung. Penindasan dari kehadirannya telah membuat Ratu Merah Muda bingung. Cahaya hijau menyebar dalam sekejap, jaring laba-laba raksasa bahkan tidak memberi kesempatan pada Ratu Merah Muda untuk menghindar. Itulah betapa indahnya teknik Tangsan. Efek dari pengekangan jaring laba-laba langsung ditampilkan. Dengan terengah-engah, tubuh besar Pink Queen diikat dengan aman oleh jaring laba-laba. Pada saat ini, itu sudah tidak menakutkan, tetapi sangat ketakutan. Kehadiran jaring laba-laba milik musuh alaminya, laba-laba setan berwajah manusia, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Racun yang kuat memasuki tubuhnya, secara instan menyebabkan kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Dan pada saat ini, Ma Hongjun terjun, mendarat di depannya dengan ledakan. Apinya tiba-tiba meredup. Semua orang dengan jelas melihat sayap yang menyala di punggung Ma Hongjun menyebar ke langit saat dia mendarat di tanah. Tinju kanannya menghantam tanah dengan keras. Pada saat itu, udara menjadi sangat terdistorsi. Sangkar cahaya yang berdiameter 5 meter menyelimuti tubuh Pink Queen dan dia. Ratu Merah Muda yang berjuang mati-matian dalam pengekangan jaring laba-laba menjadi kaku di udara yang terdistorsi itu,
benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Menindaklanjuti, Fatih meraung, teknik roh keempat, serangan langit menangis Phoenix. Boom! Api Phoenix yang kuat meledak dalam sekejap. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas menembus langit, mengandung kekuatan yang agung. Api berbentuk Phoenix yang kuat dan berat dimuntahkan dari bawah tanah, membumbung ke langit sambil membawa serta Ma Hongjun. Area yang diselimuti oleh udara terdistorsi tadi sekarang benar-benar tertutup oleh api. Phoenix yang berapi-api langsung melesat 10 atau lebih meter ke langit, melebarkan sayapnya di udara. Secara mengejutkan ia tampak seperti burung Phoenix yang turun ke dunia. Shrek Seven Devils yang melihat pemandangan indah ini mau tidak mau akan tercengang. Meskipun mereka semua tahu bahwa efek dari teknik roh keempat sangat bagus, tetapi mereka semua tidak membayangkan kekuatan Ma Hongjun akan sekuat itu. Meskipun api Fatih kuat sebelum mendapatkan cincin roh Raja Tanah Raksasa, dia tidak memiliki cara yang efektif untuk menyerang. Meskipun kekuatan Phoenix Firewire tidak buruk di bawah pemberdayaan Bathing Fire Phoenix, tetapi yang terbaik hanya mampu melawan Master Roh dengan peringkat yang sama. Terlebih lagi hanya ada satu metode serangan. Peningkatan besar dalam efek api dan sedikit peningkatan durasi kemampuan terbang dari Phoenix Ascension juga tidak dapat meningkatkan sebagian besar kemampuan serangannya. Sebagai Spirit Master Sistem serangan kekuatan, ini adalah sesuatu yang telah mengganggu Fatih untuk sementara waktu. Namun saat ini, teknik roh keempat Phoenix Cry Sky Strike yang dirilis oleh Fatih benar-benar mengubah situasi. Dengan dorongan gabungan dari teknik roh kedua dan ketiga, serangan ini memiliki efek serangan yang menakutkan bahkan Flender, Zhao Wuji, Liu Erlong dan yang lainnya mau tidak mau mengontrak pupil mereka. Di antara 7 iblis Shrek, Dai Mubai yang energi rohnya paling kuat juga mengakui bahwa tidak mungkin untuk tidak mundur sepenuhnya di bawah serangan semacam ini. Tangisan tajam Pink Queen di dalam api Phoenix tiba-tiba berhenti. Menemani Phoenix api yang cantik perlahan menyebar di langit, Fatih dengan ringan mendarat ke tanah. Meski wajahnya agak pucat, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Peng! Tubuh Pink Queen jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya yang berkilau dan tembus cahaya telah sepenuhnya berubah menjadi warna merah tua, seluruh tubuh memancarkan bau tak sedap terbakar. Selain beberapa kejang ringan, ia tidak bisa berdiri lagi. Jika bukan karena Fatih menunjukkan belas kasihan dengan mengendalikan kekuatan api, serangan barusan sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Apa yang membuat Fatih agak bingung adalah bahwa jaring laba-laba yang mengikat Pink Queen secara tak terduga masih tersisa, hanya berubah menjadi warna merah menyala dan tidak berubah menjadi abu. Hanya sekarang setelah melepaskan teknik roh keempatnya, dalam keadaan bersemangat, dia tidak terlalu memikirkannya. Grandmaster tiba-tiba berkata, "Oscar, cepatlah. Bunuh itu." Titik vitalnya adalah di mana mata berada, lalu segera mulai menyerap cincin roh. Oscar untuk sesaat terkejut, tetapi begitu dia melihat urgensi terpancar dari mata Grandmaster, dia segera mengerti. Dengan cepat bergegas ke depan, bahkan tidak berterima kasih kepada Ma Hongjun, belati ditarik keluar dari sekitar pinggang dan segera ditusuk ke bawah. Meskipun 40 peringkat energi roh tidak memberinya kemampuan menyerang, kekuatannya dibandingkan dengan orang biasa masih jauh lebih kuat. Cangkang Ratu Merah Muda telah dilunakkan oleh nyala api Phoenix Ma Hongjun. Kehidupan binatang buas ini berakhir dengan mudah. Menyilangkan kakinya dan duduk di samping Pink Queen, Oscar segera memulai proses penyerapan cincin roh. Pada saat ini, sejumlah besar Pink Maiden di sekitarnya telah mundur seperti air pasang. Apa yang menyebabkan mereka mundur bukan hanya kematian Ratu Merah Muda, tetapi yang lebih penting tekanan kuat yang berasal dari api Phoenix Fatih membuat mereka begitu. Flender berjalan ke sisi Ma Hongjun, menepuk bagian belakang kepalanya yang montok. Berhentilah menjadi sombong. Cepatlah duduk dan mulailah memulihkan energi roh Anda. Ma Hongjun yang dipukul menjulurkan lidahnya, buru-buru duduk tidak jauh dari Oscar, diam-diam mulai berkultivasi. Sementara serangannya barusan sangat indah dan serangannya sangat kuat, secara bersamaan menggunakan teknik roh kedua, ketiga dan keempat kepadanya yang baru saja mendapatkan cincin roh dan karenanya maju ke batas 41 peringkat, masih merupakan saluran pembuangan yang mendalam. Selain itu, dalam mengejar efek visual api, dia habis-habisan dalam menggambarkan bentuk Phoenix yang sempurna di langit, menggunakan setidaknya 70% dari energi rohnya. Ning Rongrong bergumam, setiap teknik spirit yang didapat memang merupakan peningkatan kualitatif. Siapa yang tahu cincin roh keempat saya nantinya? Grandmaster, mengapa Anda membiarkan Oscar menyerap cincin roh Ratu Merah Muda itu? Meskipun jumlah tahun budidaya binatang roh ini tidak terlalu buruk, tetapi tidak kuat sama sekali. Grandmaster menjawab, mengenai Spirit Master yang membutuhkan cincin roh, tidak ada makhluk roh yang paling kuat, hanya makhluk roh yang paling cocok untuk mereka.
Penguin ini jauh lebih baik untuk Oscar daripada efek makhluk roh lainnya. Jika aku menebak dengan benar, setelah dia mendapatkan cincin roh keempat ini, itu akan membantu kekuatan serangan kalian semua secara keseluruhan. Tangsan diajar oleh Grandmaster. Sehubungan dengan cara berpikir Grandmaster, dia sangat memahaminya. Mendapatkan inspirasi. Guru, maksud Anda cincin roh keempat Little Lao akan bercampur dalam racun perangsang dari kabut racun Ratu Merah Muda? Grandmaster menganggukkan kepalanya. Berkata, itu betul. Apa yang Oscar miliki adalah roh sistem makanan. Bahkan jika dia menyerap roh monster roh beracun, teknik rohnya tidak akan menghasilkan racun. Jadi, teknik yang awalnya milik Penguin ini akan mengalami transformasi tertentu setelah dia menyerapnya, efeknya harus meningkatkan level stimulasi dalam waktu singkat. Saya tidak dapat menjamin tingkat peningkatan, tetapi itu harus meningkatkan semua atribut. Seperti saat itu seluruh tim pertempuran gila memasuki efek hiruk-pikuk yang Anda semua temui. Meskipun tekniknya mungkin juga memiliki efek samping, tetapi menurut saya itu tidak boleh menjadi tirani seperti kemampuan fanatisme. Meningkatkan semua atribut? Beberapa kata ini saja sudah cukup untuk membuat hati Shrek Seven Devils berdetak lebih kencang. Orang dengan ekspresi paling berbeda adalah Ning Rongrong. Sejak hari itu Oscar mengaku padanya, dia melihatnya dengan rajin berkultivasi setiap hari. Melihat Oscar mendapatkan teknik roh yang sangat berguna lagi, bagaimana mungkin dia tidak bahagia untuknya? Namun, hatinya juga menjadi lebih gelisah. Memutuskan di awal bahwa dia akan mengungkapkan rahasianya kepada Oscar setelah kompetisi Master Roh, tetapi saat itu semakin dekat, suasana hati Ning Rongrong berubah juga menjadi lebih cepat. Dia menemukan bahwa sekarang dia akan lebih memperhatikan Oscar, bukan karena penampilannya, tetapi karena dedikasi di matanya. Ning Rongrong tahu dengan jelas, dedikasi di mata Oscar ini terbentuk sepenuhnya karena dia. Dia benar-benar menyukainya, dan untuk dapat memiliki kualifikasi untuk mengejarnya, dia terus bekerja keras. 2 kuning, 1 ungu, 3 cincin roh bergerak naik turun tubuh Oscar. Saat ini, tubuh Ratu Merah Muda terus-menerus memancarkan jejak kilau merah muda, menyatu ke dalam Oscar. Ketika cahaya merah muda memasuki tubuhnya, ekspresi Oscar perlahan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Grandmaster telah menyebutkan sebelumnya, kesulitan menyerap cincin roh sangat terkait dengan tingkat kebencian makhluk roh itu. Ratu Merah Muda tidak hanya membenci suaminya yang terbunuh, dia juga mati di bawah tangan Oscar. Kebenciannya tidak mungkin kecil. Menyerapnya memang tidak mudah, tapi bagaimanapun juga itu masih dalam jangkauan yang bisa diserap. Pada saat yang sama kemampuannya tidak sekejam Manfacet Demon Spider saat itu. Meskipun Oscar harus menahan rasa sakit, dia tidak akan berada dalam bahaya. Flander mendekati sisi Grandmaster, berbisik, Xiao Gang, kamu baru saja melihat efek serangan Hong Jun. Bagaimana menurutmu? Meskipun mulutnya bertanya, keagungan di wajahnya tidak bisa ditutup-tutupi sama sekali. Melihat murid langsungnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia juga merasakan kepuasan. Pancaran tangsan di antara 7 setan Shrek terlalu membutakan, kekuatan yang ditunjukkan Ma Hong Jun barusan membuat Flander bersukacita melampaui semua harapan. Setidaknya, dia merasa bahwa muridnya akhirnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tangsan. Seperti yang diharapkan, Grandmaster dengan senang hati menganggukkan kepalanya, berkata, luar biasa tidak buruk. Baru saja ledakan kekuatan serangan Hong Jun tidak terlalu berbeda dari kekuatan serangan ketika Mubai menggunakan semua energinya. Itu cukup untuk memberikan luka fatal pada para Master Roh peringkat 50 dan mereka yang di bawahnya. Yang lebih penting adalah serangannya mengandung efek api Phoenix. Tidak hanya suhu apinya yang sangat tinggi, itu juga memiliki sifat melekat yang sangat kuat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh api hampir sebanding dengan kekuatan roh yang meledak dari serangan utama. Dalam hal kekuatan ledakan, saat ini di antara Shrek Seven Devils Fatih adalah yang terkuat, sedikit lebih kuat dari Mubai. Flander tertawa dan berkata, ini semua berkat Liu Erlong, jika bukan karena dia mundur tepat waktu tadi malam, Little Fatih tidak akan mendapatkan hadiah yang bagus. Grandmaster sangat akrab dengan Flander, orang ini selalu menganggap reputasinya penting, dan meskipun Grandmaster sendiri dan dia adalah saudara dekat, dia tidak keberatan memberinya beberapa kritik. Tentu saja, ini adalah pengingat yang sama sekali tidak bermaksud baik. Flander, sudahkah Anda menemukan kelemahan Fatih saat ini? Grandmaster bertanya dengan samar. Kerugian? Maksudmu kemampuannya untuk mempertahankan serangannya? Flander bergumam. Grandmaster menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun daya ledak sesaat Fatih sangat kuat, tetapi menguras energi roh terlalu banyak. Kemampuannya untuk mempertahankan pertarungan lebih rendah dari Mubai. Setelah serangannya tidak mencapai hasil yang diharapkan,
kekuatan tempurnya akan melemah untuk jangka waktu yang singkat. Ini adalah salah satu batasan kemampuannya untuk saat ini. Di saat yang sama, ada masalah lain. Teknik roh keempatnya mewarisi serangan pemotongan magma bumi raja bumi raksasa, menggabungkannya bersama dengan api Phoenix tubuhnya. Itu berubah menjadi serangan langit menangis Phoenix, tetapi masalah mendasar tidak berubah. Serangan Phoenix Cry Sky miliknya ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menyebabkan lawannya menjadi pusing di udara yang terdistorsi, dan bagian kedua kemudian memanfaatkan periode di mana lawan pusing untuk melepaskan serangan terkuat. Saat lawan pusing juga saat dia menyerang, apakah saya salah? Flander menganggukkan kepalanya, berkata, Anda adalah Grandmaster, tentu saja Anda tidak salah. Grandmaster berkata, dan karena itu, Fatih juga mewarisi kelemahan magma Air Trending Strike, yang merupakan jangkauan serangan. Pikirkan tentang itu, akankah lawan dengan santai membiarkannya mendekat untuk mengaktifkan serangannya? Selama seseorang lolos sekitar 5 meter jauhnya darinya sebelum dia melepaskan fase pertama Phoenix Cry Sky Strike, serangannya kemudian akan menjadi upaya yang sia-sia. Hal ini tidak hanya dapat dicapai oleh Master Roh Sistem Serangan Ketangkasan, tetapi bahkan Master Roh Sistem Serangan Kekuatan yang sedikit berhati-hati juga dapat melakukannya dengan mudah. Kecepatan pada awalnya bukanlah keahlian Fatih. Meskipun Phoenix Ascension memungkinkan dia untuk terbang sementara, fungsi yang lebih penting darinya adalah untuk meningkatkan efek api dan kekuatannya, dan tidak meningkatkan kecepatannya. Oleh karena itu, meski daya ledak serangannya sangat kuat, dia harus berkoordinasi dengan orang lain. Mendengarkan penjelasan Grandmaster, Flander langsung mengerti. Apa yang Anda maksud adalah bahwa harus ada seseorang yang pertama membantu Hong Jun mengunci pergerakan lawan, dan kemudian dia bisa melepaskan kekuatan terbesar Phoenix Cry Sky Strike. Grandmaster mengangguk, hanya begitu. Karena serangan langit menangis Phoenix dari Hong Jun membutuhkan jarak yang dekat untuk efek setrum, itu tidak mengunci lawan. Oleh karena itu menurut teori saya ini digunakan setelah lawan ditahan. Dan saya akan menggunakan pengekangan jaring laba-labasan untuk menahan lawan. Kemampuan menahan kemudian membutuhkan koordinasi dengan kemampuan menahan sebelumnya. Pengekangan jaring laba-laba menahan gerakan lawan, juga mengeluarkan racunnya untuk mengurangi pertahanan lawan. Saat ini Fatih dapat melengkapi lebih lanjut dengan pengekangan tambahan dan menampilkan serangan langit menangis Phoenix. Hanya dengan begitu itu akan menjadi satu pukulan pembunuhan tertentu. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak metode untuk mengkoordinasikannya, tetapi secara konkret masih membutuhkan studi yang cermat. Area kuncinya adalah, kekuatan roh tidak dapat disia-siakan, biarkan setiap kekuatan menunjukkan efek terbaiknya. Berbicara tentang ini, Grandmaster tidak bisa menyembunyikan cahaya kekaguman dari matanya. Hadiah anak-anak ini luar biasa. Ambil salah satu secara acak, mereka semua bisa dianggap paling jenius. Ketangguhan dan kekuatan Mubai, dukungan ganda Oscar dan Ning Rongrong, kekuatan ledakan Hong Jun, kecepatan Zhu Qing, teknik pertarungan jarak dekat Xiao Wu, serta pikiran San kecil yang tenang. Dikombinasikan bersama, itu praktis sempurna. Mungkin saat ini mereka bingung dengan memiliki satu penyerang yang lebih sedikit dari dukungan ganda. Tetapi karena masing-masing roh mereka secara bertahap menjadi kekuatannya sendiri, dan efek dukungan maju satu langkah lebih jauh, tim kecil ini hanya akan menjadi lebih menakutkan. Flander memandang Grandmaster dengan senyuman yang bukan senyuman, mengapa Anda tidak menyebutkan kekuatan San kecil, dan hanya pikirannya? Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, aku tidak bisa menjaga wajah seperti milikmu. Meskipun sedikit kekuatan San cukup bagus sekarang, itu karena kualitas cincin rohnya sangat bagus, bersama dengan tulang roh eksternal. Tapi melihat fondasinya, Blue Silver Grass bagaimanapun juga adalah Blue Silver Grass. Seiring dengan kekuatan semua orang yang meningkat, dan saat mereka mendapatkan lebih banyak kemampuan roh, kelemahan Blue Silver Grass secara bertahap akan muncul. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kemampuannya untuk mengarahkan tim bahkan lebih signifikan. Ini yang paling penting sebagai jiwa tim. Flander berkata dengan suara rendah, kapan Anda siap untuk membiarkan dia mulai mengolah roh keduanya? Grandmaster dengan tegas berkata, dia setidaknya harus menunggu sampai peringkat kekuatan roh ke-80. Roh kembar adalah hadiah surgawi. Saya tidak ingin bakat San kecil disia-siakan dengan cara apapun. Pada saat yang sama, saat ini saya masih belum menemukan cara untuk menghilangkan banyak efek samping negatif yang akan muncul setelah roh membesar-besarkan tubuhnya. Kecuali saya memikirkannya, saya tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Jika tidak, jika tubuhnya tidak mampu menahan atribut tambahan yang berlebihan dari roh dan rusak, saya pasti akan menyesalinya sepanjang hidup saya. Jika saya tidak dapat memikirkan metode, saya lebih suka dia menjadi guru roh rumput perak biru. Saya pikir bahkan ayahnya akan setuju dengan saya dalam hal ini.
Demi Little Sun, mungkin, setelah turnamen Spirit Master kali ini berakhir, saya harus melakukan perjalanan ke aula kepausan tertinggi. Ketika Flander mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir. Kamu akan pergi menemuinya? Apa kau tidak takut Erlong akan berbalik? Grandmaster berkata sambil tersenyum masam. Bantu aku saat momen itu tiba. Demi Sun kecil, aku harus pergi menemuinya. Alis Flander berkerut dalam-dalam, menatap Grandmaster dengan ekspresi serius. Xiao Gang, kamu harus berpikir jernih. Anda harus tahu dia tidak seperti Erlong. Anda mungkin tidak dapat kembali dari perjalanan ini. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Tidak, hal ini masih saya yakini. Baiklah, jangan bicarakan tentang ini. Semuanya harus menunggu sampai saat ini turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut berakhir. Anda harus merahasiakan ini untuk saya. Anda terutama tidak bisa memberitahu Erlong. Flander mengangguk, jangan khawatir, aku tahu betapa seriusnya itu. Sebagai hasil dari kebencian Ratu Merah Muda, penyerapan Oscar jauh lebih lambat daripada yang dilakukan Ma Hongjun tadi malam, menggunakan 2 jam penuh untuk menyelesaikan seluruh proses. Mungkin itu karena dia dipengaruhi oleh bentuk cantik mempesona dari Ratu Merah Muda, tetapi setelah menyerap cincin roh, Oscar tampaknya menjadi lebih tampan. Melihatnya setelah kultivasinya, Ma Hongjun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, layak menjadi wajah pelacur. Oscar tidak memperhatikan ejekan Fatih, kamu cemburu, aku tidak mau mendengarkan. Bagaimanapun, jika Anda ingin tampan seperti kakak laki-laki Anda tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup Anda. Semua orang berkumpul, dan Dai Mubai dengan agak tidak sabar bertanya, Little Ao, apa kemampuan cincin roh keempatmu? Di antara guru jiwa, menanyakan tentang kemampuan roh adalah tabu utama, dan guru jiwa biasa sama sekali tidak ingin pengetahuan tentang kemampuan roh mereka diungkapkan kepada orang lain. Tapi perasaan di antara Shrek Seven Devils telah lama melampaui teman-teman belaka. Cahaya bersemangat seperti yang dimiliki Fatih pagi itu berkedip-kedip di mata Oscar. Kemampuan roh keempat saya adalah stimulasi. Selama 5 menit, hal itu dapat memberikan peningkatan 10% kepada pengambil di semua atribut. Dai Mubai agak kecewa berkata, hanya 10%? Dan hanya 5 menit? Kemampuan roh ini. Oscar mendengus, berkata, Bos Dai, dengarkan baik-baik. Ini meningkat 10% untuk semua atribut. Dengan kata lain, setelah meminumnya, keseluruhan kekuatan akan meningkat 10%. Itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Selain itu, ia harus dapat menumpuk dengan efek dukungan lainnya. Dalam 5 menit ini, itu dapat membuat kekuatan Anda menjadi 110%, pada saat yang sama menangkal semua kondisi negatif. Suara Grandmaster datang dari belakang Shrek Seven Devils. Benar, kemampuan roh keempat ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mendengar suaranya, tatapan Shrek Seven Devils semuanya terfokus pada Grandmaster. Grandmaster memandang Oscar dengan puas, berkata, semua atribut yang meningkat 10% kedengarannya bukan proporsi yang besar, tetapi itu dapat membuat Anda segera mencapai tingkat 110%, dan ini di bawah premis itu membatalkan semua kondisi negatif. Tidak ada guru jiwa yang berani mengatakan dia bisa menggunakan 100% kekuatannya dalam setiap pertarungan. Mungkin untuk dapat menggunakan hanya 80%, atau bahkan lebih rendah. Terutama dalam keadaan di mana lawan memiliki beberapa efek melemah di antara kemampuan roh mereka, batasannya akan semakin besar. Tetapi kemampuan stimulasi Oscar ini mampu sepenuhnya menangkal efek negatif tersebut. Menurut perhitungan saya, itu bahkan seharusnya dapat mengangkat pikiran Anda, menambahkan amplifikasi 10% lebih lanjut. Itu juga dapat membuat Anda masing-masing untuk jangka pendek mengeluarkan kekuatan Anda yang paling kuat. Dalam pertempuran selanjutnya Anda akan memahami betapa hebatnya kemampuan roh keempat ini. Oscar mengangguk setuju. Hanya, Grandmaster, kemampuan roh ini juga memiliki 2 kekurangan. Salah satunya adalah itu bertahan untuk waktu yang terlalu singkat. Yang lainnya adalah itu tidak bisa dilestarikan. Setelah dipanggil, itu harus diambil dalam 1 menit agar efektif. Dengan kata lain, saya tidak bisa datang sebelum pertempuran. Dalam berita yang relatif lebih baik, itu tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan roh saya, hampir sama dengan sosis jamur terbang saya, apalagi tidak memiliki efek samping. Aku, ayahmu, punya sosis merah muda. Baris terakhir adalah mantra roh untuk kemampuan roh baru ini. Cahaya merah muda terlihat mengembun di telapak tangan Oscar, dan dalam sekejap, sosis merah muda yang berkilau dan tembus cahaya, tebal seperti jari kelingking muncul di cekungan telapak tangannya. Ma Hongjun di sampingnya menyeringai aneh.
Ao kecil, kapan punyamu menjadi begitu kecil? Saat dia berbicara, gadis-gadis itu tidak bisa menahan wajahnya agar tidak tersipu, dan mereka dengan tegas memelototinya. Oscar membentak, apakah sosis kakak itu besar atau tidak, kamu tidak akan bisa memakannya. Grandmaster dengan tegas berkata, hanya dengan tanpa efek samping, kemampuan roh keempat milikmu ini jauh lebih baik daripada banyak guru roh pendukung lainnya. Flander menahan senyum, berkata, baiklah, jangan bicara omong kosong, mari kita lanjutkan. Anda masih membutuhkan 3 cincin roh. Semoga keberuntungan kami terus sebaik ini dan kami dapat menemukan apa yang Anda butuhkan secepat mungkin. Meskipun ukuran Sunset Forest tidak sebesar Stardew Great Forest, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dalam beberapa hari, dan parti Akademi Shrek terus mencari di hutan yang luas ini. Dalam hal kualitas keseluruhan, makhluk roh di hutan Sunset mungkin sedikit lebih baik daripada hutan besar Stardew, tapi tidak ada makhluk yang benar-benar kuat di antara mereka. Setelah 2 hari, mereka masih belum menemukan makhluk roh yang cocok dengan 3 lainnya. Flander juga tidak tahan untuk tidak sabar. Pengaturan tidur tidak lagi menjadi masalah. Grandmaster tidak memberi Liu Erlong kesempatan lagi, setiap malam berkultivasi di luar tenda. Flander dan Zhao Wuji juga takut pada Liu Erlong dan terus menemani Grandmaster. Sayangnya mereka tidak membawa lebih dari 2 tenda. Setelah beberapa hari, 7 iblis Shrek berada dalam semangat yang sangat baik, sementara trio Grandmaster sedikit tidak sehat. Terutama Grandmaster yang budidayanya paling rendah, tanpa beberapa hari istirahat yang cukup dia sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Berhenti, Flander mengerutkan kening, ayo istirahat dulu. Mencari seperti ini bukanlah metode. Meskipun ada banyak jenis makhluk roh di Sunset Forest, bukankah kualitas terbaiknya sedikit? Jika terus berlanjut seperti ini, saya khawatir turnamen Spirit Master akan dimulai. Dalam 2 hari pencarian, bukan berarti mereka belum menemukan makhluk roh dengan usia kultivasi yang sesuai, tetapi Grandmaster tidak puas dengan sifat-sifat makhluk roh ini. Dengan dia mengikuti, tentu saja dia ingin mencocokkan semua orang dengan cincin roh yang paling cocok. 7 iblis Shrek tidak kekurangan bakat, dan apakah itu Grandmaster, Flander atau Zhao Wuji, tidak satupun dari mereka ingin melihat masa depan mereka dipengaruhi oleh cincin roh yang tidak cocok.